Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakira Henry dengan NIM 230107501029 dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi hewan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan oleh dosen pengampu Dr. Asham bin Jamaluddin, SPD MPD. Semoga materi yang saya bawakan kali ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, jadi adapun beberapa subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian sistem reproduksi, yang kedua jenis-jenis sistem reproduksi, yang ketiga sistem reproduksi pada jantan, yang keempat sistem reproduksi pada betina, yang kelima gametogenesis, dan yang keenam adalah fertilisasi. Sebelum kita melanjutkan materi kita harus mengetahui apa sih itu sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi itu adalah sistem organ dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Sistem ini memungkinkan terjadinya proses reproduksi, yaitu proses biologis di mana organisme menghasilkan individu baru. Adapun beberapa fungsi dari sistem reproduksi. Yang pertama, untuk produksi gamet. Sperma dihasilkan oleh testis pada jantan dan ovum dihasilkan oleh ovarium pada betina. Yang kedua, penghasil hormon reproduksi testosteron pada jantan dan estrogen dan progesteron pada betina. Hormon-hormon ini yang mengatur perkembangan seksual, libido, dan siklus reproduksi. Yang ketiga ada pembuahan atau biasa disebut dengan fertilisasi, yaitu sistem reproduksi memungkinkan sperma dan ovum bertemu baik secara internal di dalam tubuh betina maupun eksternal. Yang keempat ada kelahiran dan pemeliharaan keturunan. Organ reproduksi berperan dalam proses persalinan dan ada pada beberapa spesies yang memberikan nutrisi seperti melalui laktasi atau menyusui. Adapun jenis-jenis dari sistem reproduksi. Terdapat dua jenis dari sistem reproduksi, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara ringkas, ciri sistem reproduksi secara seksual adalah yaitu dengan melibatkan dua induk, jantan dan betina, terjadi fertilisasi atau peleburan sel sperma dan sel telur, menghasilkan variasi genetik dan umum terjadi pada hewan vertebrata. Sedangkan untuk aseksual hanya melibatkan satu induk, tidak ada peleburan gamet, keturunan sifat identik secara genetik atau biasa disebut dengan klon, dan terjadi pada hewan invertebrata. Adapun bentuk-bentuk reproduksi secara aseksual. Yang pertama, tunas tubuh induk membentuk tonjolan yang tumbuh jadi individu baru, hydra atau spons. Yang kedua, fragmentasi tubuh terbelah dan tiap bagian tubuh jadi individu planaria. Yang ketiga, partenogenesis, telur berkembang tanpa dibuahi lebah, semut, ataupun kutu daun. Berikut adalah salah satu contoh dari hewan vertebrata yang melakukan reproduksi secara seksual, yaitu Pisces dan amfibi. Untuk contoh dari hewan invertebrata, terdapat Echinodermata dan Molus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ reproduksi jantan. Yang pertama, terdapat testis. Testis adalah organ reproduksi utama pada hewan jantan termasuk manusia yang berfungsi untuk menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis dan menghasilkan testosteron, hormon yang mengatur ciri-ciri kelamin sekunder dan fungsi. Lalu terdapat epididymis, yaitu saluran panjang yang menggulung di bagian belakang testis. Saluran berukuran kecil dan panjang di atas testis, tempat pematangan dan penyimpanan, sementara sperma dan sperma menjadi aktif secara fisiologis di sini.
Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Sperma didorong melalui ejakulasi. Vas deferens adalah salah satu saluran yang penting dalam sistem reproduksi jantan yang berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dan uretra. Uretra, saluran akhir yang dilewati oleh sperma untuk keluar dari tubuh melalui penis. Uretra juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh. Penis adalah salah satu organ reproduksi eksternal pada hewan jantan termasuk manusia yang berperan dalam kopulasi atau perpindahan sel ke dalam saluran reproduksi betina dan juga sebagai ekskresi urin. Penis adalah organ yang mengantarkan sperma ke saluran reproduksi betina. Selanjutnya ada organ-organ reproduksi pada betina. Yang pertama adalah ovarium, organ utama pada reproduksi betina dan berfungsi untuk menghasilkan ovum melalui proses oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada tuba Fallopi atau biasa disebut dengan oviduct untuk sebutan pada hewan. Tuba Fallopi adalah saluran telur yang menghubungkan ovarium ke uterus dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara ovum dan sperma. Disinilah sel telur bertemu dengan sperma dan terjadi pembuahan atau biasa disebut dengan fertilisasi. Selanjutnya ada rahim, yaitu organ reproduksi betina yang tempatnya embrio berkembang setelah terjadi fertilisasi dan lapisan dinding uterus atau endometrium sangat kaya pembuluh darah untuk menunjang pertumbuhan janin. Lalu terdapat leher rahim atau cervix adalah bagian bawah dari rahim yang berbentuk silinder untuk menghubungkan rahim dengan vagina. Bagian bawah uterus yang menyempit dan mengarah ke vagina dan juga dapat mengontrol masuk dan keluarnya sel atau cairan serta melindungi janin saat kehamilan. Selanjutnya terdapat vagina, yaitu saluran penghubung antara serviks dan lingkungan luar dan tempat masuknya sperma saat kopulasi dan juga sebagai jalan lahir saat proses kelahiran. Vagina juga adalah saluran muskular dalam sistem reproduksi betina yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gametogenesis. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin dalam organ reproduksi jantan dan betina melalui pembelahan meiosis dan diferensiasi sel. Terdapat dua jenis gametogenesis, yaitu pada jantan disebut sebagai spermatogenesis dan pada betina disebut dengan oogenesis. Bisa kita lihat pada gambar di atas, terdapat proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma pada hewan jantan yang berlangsung di dalam tubulus seminiferus di dalam testis. Proses ini dimulai dari spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan primary spermatocyte yang juga Selanjutnya, primary spermatocyte mengalami meiosis 1, yaitu membelah menjadi dua secondary spermatocyte yang bersifat haploid atau N. Kemudian, masing-masing secondary spermatocyte akan mengalami meiosis 2, yaitu menghasilkan total 4 sel spermatid yang semuanya haploid. Spermatid ini belum berbentuk sperma yang matang, jadi mereka akan mengalami proses diferensiasi yang disebut sebagai spermiogenesis untuk berubah bentuk menjadi spermatozoa
atau sel sperma yang fungsional, lengkap dengan ekor-ekor untuk bergerak. Secara keseluruhan, dari satu sel spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma haploid yang siap membuahi sel telur. Proses ini berlangsung terus-menerus setelah masa pubertas dan dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi seperti testosteron dan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, berikutnya terdapat oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum pada hewan betina yang berlangsung di dalam ovarium. Proses ini dimulai dari oogonium, yaitu sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N yang kemudian mengalami mitosis atau membentuk oosit primer. Oosit primer ini mulai memasuki pembelahan meiosis, tetapi berhenti pada tahap profase 1, di mana individu betina akan memasuki masa pubertas. Setelah pubertas, satu oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1, yang dimana menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama, yaitu oosit sekunder atau secondary oocyte, dan badan kutub pertama, first polar body. Sekunder kemudian akan mengalami perlanjutan dari meiosis 2, yang dimana proses ini hanya berlangsung jika terjadi pembuahan oleh sel sperma, dan jika dibuahi, oosit sekunder akan menyelesaikan meiosis 2 dan menghasilkan satu ovum matang dan 1-2 badan kutub tambahan, yang dimana semuanya akan mengalami degenerasi karena tidak berfungsi sebagai gamet. Dengan demikian, dari satu sel induk telur hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional. Proses oogenesis ini bertujuan untuk memastikan bahwa ovum memiliki cadangan nutrisi dan sitoplasma yang cukup untuk mendukung sebagai perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses fertilisasi. Terdapat proses pembuahan dan perkembangan awal embrio hingga pada tahap implantasi di rahim pada hewan betina. Setelah terjadi fertilisasi di saluran telur, zigot akan terbentuk menjadi sel tunggal hasil dari peleburan sel sperma dan ovum. Pada hari pertama, zigot mulai membelah secara mitosis menjadi 2 sel, dan pada hari kedua, pembelahan berlanjut menghasilkan sebanyak 2 sel, kemudian pada hari ketiga menjadi 4 sel, hingga terus berlipat ganda mencapai sebanyak 16 sel pada hari keempat. Diperhatikan pada gambar, pada hari kelima, zigot berkembang menjadi struktur yang disebut sebagai blastokista dengan rongga di dalamnya. Blastokista ini bergerak menuju rahim dan pada hari ke-6 hingga hari ke-7 memasuki tahap akhir dari perkembangan blastokista. Pada hari ke-8 hingga ke-9, embrio mulai melakukan implantasi, yaitu proses menempel dan menancapnya pada lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium. Endometrium yang tebal dan kaya akan nutrisi akan mendukung perkembangan embrio lebih lanjut. Proses ini sangat penting agar embrio dapat tumbuh dengan baik dan menjadi janin. Hal ini merupakan tahap awal dalam pentingnya proses dalam siklus reproduksi dan kehamilan. Itulah tadi materi mengenai sistem reproduksi hewan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.